Nggak pengen lagi lo ngelatih lagi? Enggak. Orang sering tanya begitu, gue bilang gue ini 20 tahun tinggal di Belanda dan di sana gue udah established, udah oke. Tapi gue ambil keputusan untuk ke Indonesia. Kalau gue mau jadi pelatih, ngapain gue pindah? Gue mau jadi miliarder, makanya gue datang. Bukan jadi pelatih. Nggak bisa, lo harus didik anak nggak kayak gitu. Jadi harus diajarin disiplin dan apalagi olahraga 11 orang. Ya. Asumsi lu sendiri jago, tapi lu harus tahu kapan lu passing, kapan lu main sendiri. Setuju. Dan itu harus dilatih dari kecil. Gue di usia 56 kan gue masih main bola nih. Gue passing kiri kanan merem bola sampai. Kok bisa? Karena gue dari kecil dilatih. Yang hilang kan napas, teknik gak hilang. Bocah-bocah gue kolongin semua itu. Asik! Asik! I mean, semua orang punya hak untuk berbicara. Ya. Gue punya hak untuk ngeblok bukan? Berbicara masalah sepak bola. Nah, sekali-sekali kita ngomongin sepak bola, bro. Ya, tapi kalau ngomongin sepak bola di Indonesia sekarang nih cuma satu orang doang ini nih yang jadi dibilang musuh masyarakat, tapi Butuh. dombanya banyak. Dan butuh kita tuh orang-orang Dan kayak dia. iya. Sintayong kan? Bukan. Siapa, bro? Dia selalu punya pendapat-pendapat yang membuat orang tuh, hah? Gitu. Kadang-kadang kesel tapi kok ada benernya gitu Iya, ya? iya. Banyakan bener juga. Bahkan beberapa orang bilang dia cenayang. Oh iya? Karena berapa ininya Tapi selalu hatersnya benar. banyak dia. Gue udah nggak main Twitter. Dia udah ngeblok jutaan nih. Jutaan orang diblok sama dia. Oh, jangan-jangan gue diblok juga lagi. Padahal gue gak pernah komen loh. Selama sopan, aman sama dia. Tapi gue tuh ngeliat itu orangnya kayaknya galak gitu ya. Antagonis karakternya tuh gue. Kalau gue ngeliatnya Belanda banget. Ya jelas itu, kita pernah ngobrol di Tonight Show juga sama dia. Iya. Cuma kayak gue tuh ngeliat itu segen gitu, takut gitu. Kan pernah jadi komentator juga di Tepok Bulu pertama. Oh iya. Sama Oh dia. iya. Dia ketawa-tawa aja deh. Kagak ngerti bulu tangkis dia. Pokoknya Udah ada gitu, sama tenis juga dia jadi komentator juga. adabnya dia tuh pokoknya Belanda banget. Jadi di company harus kita di penjajah dia nih. Harus kita perangi. Mana orangnya suruh kesini bro? In. Woi. Apa tua kata? Ini dia orangnya. Ini. Ini company. Gua sebel tapi gua kok subscribe. Bahkan sampai yang berbayar lo. Gua ini berbayar. Tiap bulan tuh gua bayar buat nontonin dia nih. Kan. Tapi Dengerin suara ini dia. orang memang unik sih menurut gua. Nggak ada yang di Indonesia nih kayak dia. Iya nggak? Ya. Sebagai komentator dulu memang dia kan ngerti banget sepak bola. Lo kan memang pelatih futsal kan dulu kan, timnas kan. Timnas. Nggak pengen lagi lo ngelatih lagi? Enggak. Orang sering tanya begitu, gue bilang gue ini 20 tahun tinggal di Belanda dan di sana gue udah established, udah oke. Tapi gue ambil keputusan untuk ke Indonesia. Kalau gue mau jadi pelatih, ngapain gue pindah? Gue mau jadi miliarder, makanya gue datang. Bukan jadi pelatih. Justinus Laksana, everybody. Ntar dulu coach, lo kalau di sana emang lo yakin jadi nggak yakin jadi miliarder? Nggak. Karena nggak bisa. Enggak, susah. Karena Kenapa? di sana udah begitu diatur, sehingga kalau mau jadi bisa, tapi lo harus usaha sendiri dan banyak aturan lah. Kalau di Indonesia lo bisa delegasikan. Ngurus ini oke, kita bayar, ngurus ini kita bayar. Jadi waktu kita bisa fokus ke hal-hal yang harusnya kita lakukan. Tapi passion lo masih ada nggak untuk melatih gitu? Nggak ada? Enggak. Sama sekali nggak ada? Pelatih itu job yang paling diremehkan di Indonesia. Satu, gajinya kecil, tapi lu bener-bener kerja. Gue punya banyak job lah, oke, dalam di usia 56 tahun. Sombong amat. Enggak. Gue mengalami, pernah kerja di segala bidang. Oke. Tapi paling berat itu ngelatih. Lu ngadepin pemain lu, kalau di futsal kan 20-an lah, 25. Lu ngadepin staff lu. Ya. Setiap pemain punya karakter berbeda. Ya.
nangkepnya juga beda, ada yang cepet, ada yang enggak. Jadi lu harus bisa menyatukan dalam kurun waktu yang singkat. Dan lu harus perform, nggak perform dihajar. Baik sama masyarakat atau juga sama Iya. ini, sama organisasi, Dan- apa namanya, organisasi. Iya, organisasi. PSSI. Iya. Sama PSSI, lu dikasih duit kagak, mintanya banyak. Ya kan susah. Ya kan ada duitnya, coach. Masa nggak ada duitnya? Oh, futsal parah waktu itu. Gue masih ingat ada waktunya di mana gue diundang ke Bandung. Minimal lu bayar bis lah, dan kagak ada duit. Bahkan nasi kotak yang lu cerita pakai nasi iya. kotak. Mau bicara makanan sehat apaan lu? Udah bagus udah pernah nasi Nggak, kotak. akhirnya bis siapa yang bayar? Lu sendiri? Nggak jadi ke Bandung. Duh, gue pernah jadi gue pernah setengah dijebak. Diminta ada sebuah event, gue lupa event apa. Coach lu jadi itu ya, LOC. Jadi head of delegation. Oke. Waktu itu gue udah dirtek waktu itu. Jadi bukan ngelatih lagi. Head of delegation, gue pikir, oke, gue dapet duit berapa? Ternyata gue nggak dikasih duit. Jadi mereka harapkan gue pakai duit sendiri. Ya sama kayak lu Ya buat waktu tenis. gua kemarin. untuk tenis waktu itu. Nah, Iya. I don't do that kan. Iya. Waktu itu PSSI lagi ribut sama KPSI. Oh, yang dua. Lanyala. Iya, Iya, iya. dualisme. 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 KPSI ketuanya Lanyala ketuanya. Lanyala, benar. Gue ditelepon wartawan interview ya sedikit curcol lah biasa. Tiba-tiba wartawan bilang, lu kalau minta dikasih duit sama Nyala mau nggak? Oh mau aja, I don't care. Ini demi kepentingan tim kok. Iya. Gak lama kemudian Nyala WhatsApp, lu butuh berapa? Gak banyak ini buat jadi kalau kita pergi kan ke event internasional, hotel makan 3 kali ditanggung. Iya. Tapi kan lu butuh untuk makan di kamar, Iya, iya. roti Ah. atau uang saku. Ada tambahan pasti. Ada tambahan sedikit lah, nggak perlu banyak. Waktu dia bilang $5.000 cukup nggak? Oh cukup, $50 waktu itu 50 juta. Dalam 2-3 menit ditransfer, Lanyala. Gue lapor dong ke ketua BFN. Gue dapat $5.000 dari Nyala nih. Dia bilang, lu gimana sih? Ambil duit dari KPSI yang lu PSSI. Gue bilang, lah kalau lu kasih gue duit, gue nggak akan minta. Gue bilang gitu. Masuk akal. Ya masuk Iya kan? akal, iya. Iya kan? Jadi ini tanggung jawab gue berani full tanggung jawab. Kalau lu mau pecat gue ya silahkan. Tapi lu buka ini nggak apa-apa nih, coach? I don't care. Wow. Nah terus akhirnya dia bilang ya sudah nggak apa-apa. Masuklah ke kuping ketua PSSI Saat itu Johar Arifin. Arifin. Dan gue deket sama Johar Arifin sampai sekarang itu. Gak lama kemudian ditelepon PSSI. Ketua PSSI kasih 50 juta lagi. Dibalikin nggak yang dari Lanyala? Enggak. Jadi 100. Jadi gue dapat 100 Iya. juta. Dan semua duit yang gue terima, gue bilang ke pemain dan staff, gue dapat 100 nih. Jadi kita untuk ini. Jadi bukan buat lo, tapi ini buat tim gitu ya? Karena ini buat tim, gue berani itu. Jadi intinya mereka pertama awalnya mau suruh gue pergi nggak dikasih duit. Terus Akhirnya gue bawa 100 juta. tujuan lo untuk jadi ke Indonesia jadi miliarder, kapan tercapainya kalau kayak gitu? I don't know. Jadi pada saat gue datang, caranya nggak tahu juga. Iya. Caranya nggak tahu. Pokoknya gue yakin gue harus jadi miliarder. iya. Titik. Dengan cara halal jelas. Iya. Gitu. bener nggak lu ke Indonesia dengan salah satu ada sahabat lu Kan juga, mereka- sahabat kita juga almarhum Haji Mas Said. Nggak, gue kenal dia di sini. Oh kenal belum dari. Belum. Oh, oke karena itu kan lumayan dekat sama lu juga waktu itu ya deket banget. almarhum ya. Tapi lo mengikuti sepak bola Indonesia dari tahun berapa? Gue nggak ngikutin. Sama sekali? Sampai Baru sekarang di akhir-akhir ini. Baru akhirnya baru di bawah Sintayong bener. Sintayong. Oh, jadi dari tahun zaman lu Ricky Yakob main ribut YD gitu nggak ikut? Nggak tahu. Kalau Marco van Basten itu Swan from Utrecht, kalau dia adalah arek-arek from Utrecht. Iya. Karena orang Surabaya. Orang Surabaya yang gede di Utrecht. Waktu itu lu ngambil ini juga ya ke lisensi kepelatihan Iya. di Belanda. Lulus? Ya. Iya dong. Berarti udah ada grade-nya, grade apa Iya namanya kalau dong. gitu? C. Ya, futsal. Enggak Oh, di futsal. 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 Kalau melatih itu boleh nggak ngelatih? Timnas kan, gue kan pelatih timnas. Bukan, maksudnya bola yang ini Nggak, bukan nggak futsal. boleh. Oh nggak boleh ya? Oh iya. Coach, gue ngerokok nggak apa-apa coach ya? Gak apa-apa, santai. Gua herannya sama dia adalah kita Vindes kan berapa kali pengen bikin acara sport ya kita ya, program sport. Apa-apa selalu berkacanya lihat Justin. Lihat Iya benar. Tapi bahkan kita mau 7 kita juga program. pengen kerja sama coach nggak bisa karena dia terlalu banyak Iya. dan susah bro waktunya dia belum duitnya dia miliarder bro tujuannya
Dan gue tahu banget karakternya dia ini terbangun bukan karena dibangun oleh dia, karena memang secara organik. Memang lo orangnya seperti itu, tidak memang gue seperti membuat-buat. ini, betul sekali. Tapi lu banyak yang sebelah sama lu pasti coach ya? Nggak, sekarang gue tanya, banyak itu parameternya apa? Benar. Ya bukan maksudnya dari komen-komen yang masuk. Ya kalau misalnya kita melihat orang-orang Oke, komen let's say gue posting sebuah postingan Ya. yang komen 1.000 orang let's say. Ya. 750 nggak suka. Ya. Yang likes 12.000. Iya, masuk akal. Iya. Jadi banyakan yang like gitu ya. Ya, di YouTube. YouTube gue kan ada yang gratis kan. Ya. Lu bisa cek. Yang nonton 150.000, 200.000. Yang kasih dislike berapa? 5%. Yang likes 95%. Jadi untuk gue haters banyak itu apa? Tapi gini, kalau misalnya 2 orang, 3 orang kita sebut dikit, tapi kalau di atas 5% ya banyak dong coach. Oh itu menurut banyak. Ya hitungannya banyak. Jadi 95% lo abaikan. Ya banyak juga yang lebih banyak yang suka sama lo, tapi Iya. ada banyak juga yang nggak suka sama lo gitu. Kalau kan. untuk gue 5% layak gue Dikit abaikan. ya, Iya. layak lo abaikan. Karena 95%. Lo nggak peduli sama komen-komen jelek, lo nggak peduli ya? Atau lo sempet kepancing emosi lo balasin juga? Enggak lah. Tai lo, anjing lo ngerti apa soal sepak bola nggak gitu? Ya? Enggak. I mean, semua orang punya hak untuk berbicara. Iya. Gue punya hak untuk ngeblok bukan? Iya. Nah ini, Twitter banyak yang diblok-blokin sama dia. 12.000, mungkin sekarang 13.000. Parameternya apa yang lo blok? Orang yang apa? Ya kalau kurang ajar tuh yang bilang. Iya. Yang lo ingat apa komen yang kurang ajar sampai akhirnya lo blok? Enggak, gue ingat nggak penting. Yang negatif tuh nggak penting. Oh, langsung lo blok itu? Ya. And I don't care siapa. Ada temen gue juga gue blok. Pange aja diblok sama Pange dia. aja gua blok. Pange aja diblok sama dia. Loh, kalau gue ngeblok kan bukan berarti gue benci. Kan gue nggak kenal sosok di belakang akun itu siapa. Oh, iya. Jadi iya. gue blok Tapi karena kalau lu Pange kan nyinyir lo tahu itu dia. Iya. Nah, songong gue blok. Bener Ini- tadi yang Desa bilang soal Cenayang bahwa ada beberapa ya gue penonton lo, jadi gue tahu lah bahwa lo semua itu by data apa yang lo lihat, bukan sekedar ini menang ini, bukan Iya, karena iya. Walaupun based on salah permainan. juga sering ya coach ya. Ada lah. Ada lah, gue 80% gue bener. Dan Iya, gue kalau gue salah nggak bener ya gue robot. Kan nggak mungkin, Iya, gue iya, tetap iya. bener. Cuman yang jadi masalah, ini contoh Real Madrid lah. Kesalahan yang gue bikin 2 tahun yang lalu, setelah itu gue banyak bener ya, yang Iya, dibahas ya yang dicuplik, kesalahan ya. itu. Iya. But that's okay. Ya. Gue cuman yang nggak setuju, nggak sepaham, bukan nggak setuju, nggak sepaham. Itu soal dia ngomongin Arteta sama dia ngomongin Ten Hag, itu aja. Kalau gue Coba apa? Soal apa? kayak dia yakin banget bahwa MU 4 besar kan musim ini. Menurut gue nggak. Menurut gue nggak. Ya kita Gua Nggak, tapi penggemar lu Ten Hag. lihat sekarang performa MU, emang lu yakin bisa 4 besar? bisa banget. Dengan kondisi sekarang? Ya. Orang lupa bahwa gini. Kalau lu bilang klub yang cedera, Castle banyak cedera, Iya. Chelsea banyak cedera. Cuman yang cedera di MU itu pemain penting. Iya. Yang di Newcastle sama itu Castle lumayan penting, Chelsea enggak. Karena 11 pemain yang cedera di Chelsea sama dengan 11 starter itu selevel. Ya. Jadi Chelsea mau cedera nggak begitu ngaruh. MU sangat berpengaruh. Siapa yang main cedera di MU pemain ininya? Casemiro, Martinez, Shaw baru balik, Maguire, ini udah 4 pemain. Ntar lu, Maguire. Maguire itu akhirnya main bagus loh di MU. Tapi lu sempet nyerang dia kan? Iya. Siapa yang nggak nyerang Maguire? Waktu Maguire dibully, justru gue salah satu dari sedikit orang yang ngebantu ngebela Maguire. Oh. Karena dia di timnas kan bagus juga kan sebenarnya Maguire. Iya. Dia itu buat timnas sebagai kapten ke final Piala Eropa, semifinal Piala Dunia. Berapa pemain yang bisa Kalau melakukan itu? Onana? Onana itu bagus, cuman lengannya terlalu pendek. Loh, Dia begini kan kayak Unyil. Enggak gitu. Ntar dulu. Kan dia kiper, coach. betul. Jadi dia dipilih pasti punya ini dong. reach-nya itu nggak dapet. Ya beberapa kali kan bola Iya, dicop kan reach-nya dia itu bingung, nggak ya. dapet, tapi refleksnya bagus dan dia bisa build up. Nah itu yang selalu dibanggakan Ten Hag kan, dia bisa nge-build up. Nah, ini makanya gue yang gak sependapat adalah lo nggak usah ngomongin soal Ten Hag. Gua fans berat Ten Hag dari mulai dia di Ajax. Tahu. Gua tahu banget gimana cara main dia. Tapi somehow bukan gua nggak benci banget sama MU juga, tapi gua tidak melihat ada satu ya kayak lo bilang Jordan Sancho bisa begini ini kan karena Ten Hagnya nggak bisa punya tangan besi yang Ronaldo. bisa Termasuk Ronaldo nggak? termasuk Ronaldo. Iya, masuk Ronaldo. Iya dong. Apa dia karena dia mirip sama itu Sedangkan- kali Jason sedangkan- Statham bro? Sedangkan Arteta
waktu di awal-awal lu pernah ngomongin soal Arteta tidak bisa menguasai ruang ganti yang bla bla bla. Dia pecat itu semua Aubameyang, Lacazette yang ya. Ozil segala dibuang. Dia start dari pemain-pemain muda. Ozil kayak Tapi bukan. Lu tidak Emang- mengapresiasi itu Kalau kalau Ozil emang yang buang Arteta. Iya dong, Iya. Arteta. Iya, Bukan iya, sebelum Arteta ya? Bukan Emery ya? Gini. Wah, serius nih, keren. Kalau dari sisi permainan, gue nggak kritik Arteta. Yang Iya, gue iya. kritik adalah pembelian pemain, karena itu Iya. tanggung jawab juga. Iya, iya. Oke, sekarang lu lihat pemain-pemain yang dibeli. Iya. Arsenal itu mediocre. Kita contoh Liverpool tim lu. Liverpool ini tim mediocre yang digendong dengan 3 pemain. Salah, Van Dijk, sama Alisson. Setuju. Kita bandingkan dengan 3 pemain terbaik di Arsenal. Mungkin Saka banding Salah, bagusan Salah. Salah ya. Rice. Saliba bandingin Van Dijk, bagusan Van Dijk. Getting there lah. Tapi masih di bawah. Iya. Oke. Raya dibanding Alisson, bagusan Alisson. Alisson, Nah, kita bicara 3 pemain yang sudah lebih Iya, bagus. iya, iya. Lainnya nggak begitu bagus. Tapi karena sistemnya oke, Iya. mereka bisa bermain bagus. Tapi Iya. kan kalau 2 pemain Odegaard, Saka yang akhir-akhir ini menurun, Arsenal bisa apa? Create chances doang. Tapi kan Rice oke lah. Rice bagus. Rice Rice bagus, tapi kan 1. Ya sisanya Zinchenko, Ben White, Ya. Martinelli, Gapsus. Martinelli buat lo nggak bagus, Coach? Nggak. Musim ini sih Biasa lagi, aja. Musim ini jelek. Biasa aja. Nggak konsisten kali ya? Dia 1 musim bagus musim lalu. Iya, iya. Sebelumnya biasa aja. Sebetulnya yang sayang tuh Arsenal buang Bednar menurut gua. Lord bener. Nggak, sedangkan begitu lo ngomongin Ten Hag beli Anthony ya. Dengan harga berapa kan fail banget. Kalau Anthony 1 failed, gue setuju. Nah, Lisandro Martinez, Casemiro, mungkin Garnacho? Onana setengah. Garnacho bukan belian Ten Hag, itu dari akademi. Oke. Nah, pemain kayak Garnacho bahkan gue bilang itu harusnya jadi subs. Tapi karena terlalu banyak cedera, belum Sancho kasus, Greenwood kasus, Iya, Greenwood. Sancho kasus juga. Nah, wingernya siapa? Lu mau mainin siapa? Anthony diberi kesempatan flop juga. Garnacho sama itu, Martial flop. Højlund terlalu muda. Rashford juga nggak. Tapi Maino gue Rashford suka loh juga Maino. nggak perform. Maino gua Maino suka. doang yang Iya, keren. bagus Tapi apakah pemain umur 18 tahun Iya yang sih, baru kan bisa iya, setiap iya. minggu konsisten? Enggak kan? Iya, benar-benar. Maka dari itu butuhlah Casemiro, Lisandro, dan Maguire dan lain-lain. Tapi lu sudah bisa memprediksi siapa juara Premier League? Terlalu dini ya? Dia bilang Liverpool bisa juara kalau bilang Arsenal sama Liverpool. City lagi Gue jelek. bilang justru gue nggak ngelihat City, gue lihat peluang lebih besar Liverpool. Ya karena sosok Klopp sama Salah yang lagi Salah sih gila-gilaan. gila. Makin Salah itu edan. gendong banget. Makanya gue berani keluarkan statement Liverpool tanpa Salah kayak Kabupaten FC dari Inggris Utara. Pada ngamuk semua fans Liverpool. Gue sih enggak sih, gue setuju aja gue. Tapi berat sih nih, dia lagi AFCON nih, Salah Iya. AFCON nih agak berat Kemarin lawan sebenarnya. Fulham kan oke lah, lumayan lah, maksudnya tanpa salah gitu. Karena ya nggak tahu sih, Ya mudah Fulham kan lihat lumayan aja. lah. Liverpool ini 2 hal yang lo harus pisahkan dari sisi permainan, efektivitas sangat efektif. Ketinggalan 1-0 di kandang bisa menang 2-1. Tapi permainannya itu nggak banget. Iya, iya. Bukan Berapa kali sih gue memang lihat permainannya? Bukan Liverpool yang kita kenal, zamannya Firmansyah, Henderson, betul. Fabinho, Wijnaldum di tengah. Itu baru Liverpool yang Benar, mengerikan. cara mainnya pun ngeliatnya sekarang gue kayak enggak. Iya, kayak mau nungguin gol. Ini nggak bakal gol nih kayaknya gitu, karena kayak Iya. nggak enak gitu dilihat mainnya, nggak kayak Beda dulu. banget Iya. kan, tapi fans kardusnya nggak bisa terima gituan. Ini kan kocak gitu, nggak boleh gue kritik. Arsenal aja gue kritik. Gua tuh jadinya sekarang ya, yang benci Arsenal jadi banyak nih gara-gara orang ini, apalagi Belanda. Semua sekarang teman-teman gua di story apa nyolak-nyolak Arsenal. Gua sampai gue ini biasa aja. Enggak, sorry, bukan ini gara-gara temen lu yang botak itu. Tapi kan yang baca gua ya bangke. Oke, terlepas dari sepak bola, olahraga lain lu tuh sebenarnya nggak kuasai coach ya? Enggak. Tapi waktu dapet tawaran jadi komentator di Tepok Bulu, banget sih anjing. menurut gua itu hal yang baru buat lo kan. Lu nggak pernah, bahkan Banget. lu ngomong, gua nggak pernah tahu, bahkan gua nggak ngikutin siapa pemain-pemainnya. Gue lu nggak masih tahu. inget, lu tanya ke gue kan, off air. Coach, gue harus tanya apa? Gini, kalau lu tanya Hiha, tanya gue. Tanya teknis, tanya Taufik. Buat apa Taufik ada di situ? Iya kan? Iya benar Nah, juga. itu aja intinya. Tapi kalau ditanya ngerti, ya ngerti gitu-gitu aja. Tapi lucu loh dia. Lucu. Ketawanya ngehe banget. Belum yang tenis waktu kemarin acara jebret juga lo jadi komentator juga. Lu nggak ngerti tenis juga. Nggak ngerti. Ya sedikit-dikit ngerti Lucu lah. komennya lu. Harusnya Desta bisa menghabisi dari awal. Dia terlalu main-main ini. Tapi dia lagi-lagi bener. Memang sebetulnya kan gue memang untuk ini, Iya, untuk untuk entertainment. entertainment. Iya, Iya, itu dia.
Cuma gue sempet terlalu santai tuh gue. Iya, kelihatan. Kok gue ketinggalan ya? Panik gue. Saat ini bisa dibilang lu pundit nomor 1, setuju lah ya? Iyalah. Teman, anak-anak setuju, anak-anak Vindes setuju ngomong itu bahwa ngomongin pundit nomor 1 sekarang. Ini termasuk dua anak yang bola banget lah ini. Iya, Coach Justin. Lu ada mimpi besar atau goals lu di tahun 2024 lu program udah 7 program. Nggak ada gini. Untuk gue di dalam kamus hidup gue nggak ada yang namanya gagal atau sukses. Betul, setuju gue. Karena kalau gue bilang gue sukses, plafon gue segini. What kalau gue udah mencapai plafon gue? Lu akan lengah. Mau kemana lagi? Iya. Iya. Jadi untuk gue sih, gue manfaatkan semua peluang yang ada sekarang. Lahirlah itu 7 talk show. Jadi kalau gue seandainya bagus terus ya gue terusin aja sebisa mungkin. Selama gue happy dan sekarang gue happy, ya gue terusin aja. Ya. Nah lu pundit yang kira-kira seimbang sama lo, yang lo cocok ngobrol dan lo kayaknya oke nih kalau debat sama gue. Ini Dia siapa? mah jahat kalau ketemu pundit Tapi baru jahat. Ada nggak pundit yang menurut lo oke nih secara analisa, secara... Ada satu sih. Cuman dia wartawan, si Haryo. Oh, Mas Aryo. Ya, Haryo itu kan senior, cuman dia lebih enaknya sama dia sering gue hajar juga. Karena dia pakai data kan. Iya. Cuman karena dia senior, dia pengalaman juga banyak, jadi lumayan nyambung lah. Aldi, kalau Aldi? Aldi terlalu rookie. Ini anak Aldi Rizal punya potensi. Cuman dia harus bikin banyak kesalahan biar dia tahu arahnya kemana. Oke. Enggak, parameter lo apa sih, Coach, bahwa dia tuh bagus, dia nih oke itu apa? Apakah dari risetnya atau memang dari apanya? Gokil. Ini Korean action gitu ya? Ini si Lee Dong Wook kan? Nah iya nih. Lah ini kan tadi pamannya udah meninggal. Kok ada lagi sih? Ini tuh dulu pamannya ada kayak bisnis gelap gitu kali ya? Nih gue kasih tau ya, gue tuh sebagai penggemar drakor nih, setelah nonton trailernya ini nih, gue langsung jadi salah satu, jadi ini tuh langsung jadi salah satu tontonan gue, list tontonan gue nanti malam. Harus nih gue. Bro, gua ini kan terkenal banget, gua tuh tidak mengikuti drakor. Ya. Tapi kalau ini gua kepengen nonton nih, karena gue cukup suka sama genre-genre yang action thriller kayak gini nih kalau gua. Emang terakhir lo nonton genre action thriller kapan? Itu waktu Sahur Sepuh. Makanya gue baru nonton ini lagi nih. Dan dia juga bukan thriller juga itu. Dan lo harus tau nih Vincent ya, ada aktor yang gue suka banget namanya Lee Dong Wook. Jadi Lee Dong Wook ini dia tuh si yang penuh misteri gitu loh, misterius dia dan juga jago berantem. Iya, yang tadi trailer ya, yang misterius banget itu kan, itu si Lee Dong Wook itu. Iya, jadi dia tuh jadi paman pengasuh anak cewek tadi tuh, ya. Dan juga jadi pemilik bisnis yang misterius. Tapi kelihatan sih, tadi gua dari trailernya aja, itu kelihatan ada kedekatan antara si ponakan sama si pamannya, kayak ada chemistry yang oke banget tuh. Nah, di series A Shop for Killers ini menceritakan sisi gelap dari internet dan Jeong Jian, anak kecil tadi tuh. Ya? Jeong Jian tuh anak kecil tadi tuh? Iya, dan dia berusaha mencari kebenaran tentang misteri kematian sang paman. Oke. Sekaligus juga usahanya untuk bertahan hidup. Dan karena dia jadi tinggal sendiri, dia harus milih nih, siapa yang dia bisa percaya. Susah loh itu. Wah, ya kan? complicated juga ya ceritanya. Tapi seru nih yang kayak gini-gini yang gue pengen nonton nih. Nah, jadi sanggupkah aku berhidup Hidup bersama tanpa ada dirimu? Itu lagu. Jadi, sanggupkah seorang mahasiswi biasa menghadapi konflik rumit, misteri pembunuhan pamannya, dan penyerangan terhadap dirinya oleh tentara bayaran? Sanggup nggak nih dia? Dan siapakah yang harus ia percayai untuk bertahan hidup? Streaming makanya serial original A Shop for Killers sekarang eksklusif hanya di Disney Plus Hotstar. Nonton lagi trailernya. Tuh. Oh, ini si Lee Dong Wook yang ini kan? Bukan, itu kakaknya. Hah? Ya. Ada kakaknya lagi, tadi ponakan sama paman doang. Nah itu ini anak angkat yang udah lama nggak ketemu. Oh, ngarang kayaknya. Ya, ini kan dia jadi pamannya nih yang kemarin, yang ponakannya nyanyi kemarin. Vincent. Paman datang. Ini kita tonton ini, bukan serial yang ini lain lagi. Oh, be. Iya. Parameter lo apa sih, Coach, bahwa dia tuh bagus, dia nih oke itu apa? Apakah dari risetnya atau memang dari apanya? Kalau riset, banyak orang Semua yang orang bisa melakukan bisa riset, itu ya. kan? Tapi untuk orang kan waktu 4 tahun yang lalu waktu gue bikin YouTube, Justin apa bikin YouTube pakai handphone doang, nggak ada tripod. Tapi penontonnya naik. Dan sampai sekarang pakai handphone doang, backgroundnya sama.
Iya kan? Iya kan? Bener nggak? Iya, tapi kenapa gue berani bikin member dan lain-lain? Karena kalau lu jadi pandit, it's about packaging. Lu harus bisa emosional, sarkas, lucu, data, dan lain-lain. Dan banyak pandit tidak merasakan itu. Merasa, oh Justin bisa, gue banyak yang ngikutin gue pakai handphone doang, kagak ada yang nonton. Karena dikira cuma menyampaikan data doang, nggak bisa. Gue punya pengalaman di mana mereka nggak bisa beli. Nah itu, ya itu pengalaman. Ya. Tapi kan pengalaman orang-orang juga mungkin ada aja yang banyak, tapi mungkin pembawaannya beda. Pembawaannya beda. Dan mereka nggak berani mengkritik. Iya, benar. Lu tuh ngehe, Coach. Bener, ngehe. Ya, paham. Iya, ngehe gitu. Karena paham. Di Indonesia ini semua harus dalam koridor bahwa lu harus sopan santun, bla bla. Enggak, gue melanggar semua koridor aturan-aturan ini. Tapi gue tidak fitnah. Dan lu tahu sendiri banyak yang gue omongkan ujungnya benar-benar. Setelah 1, 2, 3 tahun, oh ya ternyata Coach Justin benar. Yang jadi dari kardus menjadi domba. Banyak yang katakan itu. Gue bukan kardus, tapi gue akhirnya jadi domba. Gue gak bilang domba sih, tapi gue member pokoknya. Gue awal-awal dia pakai berbayar tuh, gue gak usah lah. Anjing ikutan juga. Lu cuek gini karena lu lama di Belanda juga kali, Coach ya? Mungkin. Iya kan? Mungkin. Kalau mungkin di Indonesia lu mungkin akan banyak apa nggak enak. Nggak enak ya. Iya. Gue sih sekarang karena gue gini, kalau lu usia 25, kan gue 20 tahun di Belanda. 25 sampai 45 di Belanda, 20 tahun juga. Karakter lu udah dibentuk udah di Indonesia. Ya, betul. Kalau gue dari umur 12. Jadi benar-benar dibentuk di sana. Berarti lu dari Surabaya langsung ke Belanda. Lu ngapain waktu itu, Coach? Ikut orang tua. Pindah. Oh. Jadi benar-benar dari umur 12 di mana gue nggak bisa bahasa Belanda, tahun pertama masuk kelas bahasa Belanda plus matematika yang gitu-gitu lah. Terus masuk SMP, beruntung nggak tahu apa, gue bisa main bola. Karena di Belanda bola itu lebih gede daripada agama. Serius. Kayak Brazil. Jadi kalau gue nggak bisa main bola, temen gue nggak banyak. Karena gue bisa main bola, temen gue banyak. Berarti lu bukan tipe-tipe yang dibully-bully gitu ya, Coach? Nggak pernah gue dibully. Serius, gue karena lu jago bola. Karena gue jago bola. Enakan di Belanda apa di sini? Secara hidup ya? Enak dari sisi apa dulu? Ya maksudnya, ya kalau gua tuh ngerasa, kan kalau kita liburan ya, Iya. anjing enak banget tinggal sini ya gitu. Bener. Nah dari sisi apa? Kalau cari duit ya jauh mending jauh lebih enak di sini. Oke, tapi kalau hidup lah, untuk kehidupan, ya untuk sekolah, ya untuk... Enak dan nggak enak, 50-50 lah. Gue terakhir ke Belanda kan, bulan Oktober. 6 hari gue di Amsterdam, jangan lebih dari 5 hari juga, ngerti nggak? Enak juga. Dan lo orang Utrecht, biasanya nggak suka tuh di Amsterdam kan terlalu turis banget gitu kan? Ya gue kan kuliah di Amsterdam. Oh lo kuliah di Amsterdam? Gue kuliah di Amsterdam. Oh oke. Belanda banget ya bro. Apa kampusnya yang di Amsterdam? Vrije Universiteit. Uki. ASMI, Akademi Amsterdam Indonesia. Bukan Coach, yang Amsterdam kampus itu. Ada 2. Ya, Amsterdam Di Indonesia. Amsterdam satu-satunya kota yang punya 2 universitas. Yang lain satu, Eindhoven, Delft, Limburg, Groningen, Twente, itu semua satu. Hanya Amsterdam yang 2. Satu Universiteit van Amsterdam, satu Vrije Universiteit van Amsterdam. Itu apa yang apa itu? UvA. Ya. Nah kalau anak lo pengen bisa jadi pemain bola gitu, nah Kan gue udah bilang sama lo nggak punya anak. Enggak gua misalnya, kita nih misalnya punya anak nih, kita mau masukin anak untuk jadi pemain bola gitu. Bagusnya gimana? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Karena gue sering dengar dari dulu, ya gue mau jual rumah, jual ini biar anak gue bisa sekolah. Salah. Kalau anak lo hebat, lo tau duit yang lo keluar berapa? 0. Karena di cover semua di klub di sana, entah itu Ajax, PSV, Feyenoord, atau dimanapun. Tapi untuk mencapai bagus itu kan susah, Coach. Itu bakat. Itu bakat ya? Itu bakat. Lu mau sekolahin, mau latihan 6 kali sehari, kalau anak lu nggak punya bakat, selesai. Oke, itu kalau kita tinggal di sana. Itu nggak bisa dipelajari, Coach? Nggak bisa. Sama kayak lu main piano. Kita berdua nih mulai, oke? Lu punya bakat, gue nggak. Setelah setahun, gue bisanya ya, gue naiknya segini. Karena lu punya bakat, naiknya segini. Oke, lawak di Vincent kali ya. Lawak Vincent kan ngelawak ini kan bakat dia. Ya kan bro ya? Komedo jadi banget. nggak semua orang bisa punya bakat lawak, jadi ya segitu-segitu aja gitu. Tapi di Spanyol itu ada sekarang di mana lu bisa bayar ikut kayak SSB. SSB dari contoh yang gue tahu itu Rayo Vallecano. Klub profesional. Lu bisa, tapi lu bayar. Jadi lu bagus nggak bagus, lu bisa main di sana. Kalau gue bilang,
That's okay, karena lu kesana bukan hanya belajar bola, lu belajar tentang budaya, Benar. lu belajar bahasa lain, Ya. lu belajar tentang kehidupan yang membuat lu open minded. Jadi bukan hanya bolanya, cuman kalau pertanyaan lu apakah dia bisa jadi profesional, ya pasti enggak. Mekanismenya gimana? Misalnya anak Vincent Nggak, ya kalau yang dia omongin tadi kan istilahnya kalau kita tinggal di sana. Sekarang Ya, kita kayak tinggal di Indonesia. Indonesia, Apa yang oke. dilakukan Darius sama Donna dengan anaknya menurut lo? di Barcelona ya. Enggak, dia di PSG. FIFA PSG ya. Ya. ya Ini akademi. ada 1001 jalan. Pertama, kalau anak lu bagus, lu pasti diambil klub profesional sini. Ya. Persija, Persib, whatever lah. Kalau di sana dia excel, dia masuk timnas U16 apa, lu kan punya video. Lu tinggal ke Belanda, lu Ya. kontak salah satu agen nih, anak gue begini nih. Ya. Coba. Dan itu pernah gue lakukan dulu. Gue kontak agennya Bergkamp, agennya Ronald Koeman. Dibalas sama dia. Waktu itu gue tawarin Atep sama Erlangga karena gue kenal bokapnya Erlangga. Dia bilang kalau umur 18 19 susah karena mereka kena aturan non EU. Non EU itu harus digaji 4M kalau nggak salah waktu itu dan itu terlalu besar. Mereka yang muda-muda mending ambil yang EU dalam EU. Kalau udah benar-benar terbukti baru mereka berani ambil. Tapi gampang zaman sekarang apalagi dengan internet dan lain-lain. Gampang. Tapi kalau anak lu bagus minimal diambil Persija dong. Ya kalau pengennya keluar gitu. Ya mulai dari situ. Oh. Baru bisa keluar. Lebih gampang kalau lu masuk ke klub pro dulu baru ke sana. Gue sih udah Erlangga video-video. sekarang malah Golkar ya. Bukan itu Erlangga itu Erlangga. Ini Hartanto. Iya. Kalau anak gue kan gue udah bikinin nih video-video. Gue pengen coba nge-apply ke Jerman Bremen karena ada. Kenapa Jerman? Karena ada saudaranya lah, ada saudara Ya. gue di sana buat ini. Kemarin gue setuju kata lo, gue ikutin di summer camp, Ya. summer campnya Ajax. Ajax kan lu udah bilang ya. Abis itu kemarin di Arsenal. Ya. Gue nggak pengen niatan gue sama istri gue bukan jadi profesional gitu, tapi niatan istri biar dia bisa mandiri karena di dorm Ya. seminggu di Ya, dorm. Gue betul, pengen lihat lo betul, bagaimana betul. lo bisa gaul dengan teman-teman lo dari negara-negara Adaptasi, lain. iya, betul. Tapi alhamdulillahnya dia jadi best player of the week pada saat itu di sama pelatihnya tuh dinobatin itu. Jadi Lah kalau kelompok umur baiknya umur berapa Coach? Kita ketahuan nih anak memang di sepak bola. sebelum 14 kayak. 6-7 tahun. Nggak, maksudnya untuk menentukan pro atau enggaknya. Gue waktu ke Belanda itu umur 12 tahun. Gue gabung SSB dan gue termasuk yang bagus lah. Temen-temen gue ada berapa masuk Youth FC Utrecht, oke? Ada sehari ada scouting datang lihat kita main. Terus lu umur berapa? 12 ketuaan. Waduh. Pemain kayak Wesley Sneijder, Van den Berg, Van Basten umur 7-8 tahun udah main. Mereka main dari Utrecht kan? Iya, Dari dari Utrecht, iya. Diambil Ajax. Umur gitu 6-7 tahun. Berarti udah ketahuan ini arahnya gitu ya? Ya. Udah ketahuan ini pemain punya bakat atau enggak? Tuh. Buset kecil banget ya. Sama Miguel mau 6 tahun ntar lagi. Gue paksa dia harus main bola, harus. Mau tahu. Jadi mekanismenya nih anak jago main bola nih 6-7 tahun. Ya. Dia ke klub lokal dulu. Klub lokal dulu. Latihnya berarti 6-7 nih dilatih terus lokal nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Lu masuk SSB yang bagus lah. Contoh Asyop, itu keren. Sampai Itu top. umur? Sampai umur berapa? 7, 8, 9. Nanti pasti ada scouting lihat, oh ini pemain hebat. Kalau ini pemain hebat, kalau lu seandainya dia benar-benar extraordinary, oke? Di usia segitu, lu bisa bikin videonya kan? Lu bisa kontak klub sana. Itu pernah terjadi nggak di Indonesia? Siapa yang Nggak. contoh? Belum ada. Pernah kalau nggak salah yang ke Groningen, gue lupa namanya siapa, masih muda juga 12-13 tahun. Ke Ajax juga. Tristan Alif. Ya Tristan Alif. Tapi ya ujungnya gagal juga. Kenapa itu coach gagal coach? Ya karena mungkin ya gue nggak tahu ya, tapi bisa jadi dari lingkungan, bisa jadi dari fighting spirit. Kan kebanyakan kita misalnya usia 17 atau usia berapa sih yang kita juara waktu itu? Yang kita ngalahin Korea. Korea lah. 16. Yang 16. Kenapa setelah itu kok kayak enggak? Ya kembali ke kita sendiri. Gue sebagai mantan pelatih timnas, gue mengalami semua bahwa pemain kita itu nggak bisa makan sesuai. Lu kalau merasa diri lu atlet, lu makan untuk body lu. Iya. Orang Indonesia ini makan untuk lidah. Jadi tiap kali kemana-mana ke internasional, iya. adalah rendang lah, teri lah, apalah. Sambal belibis. Mie instan. Hal-hal kayak gitulah. Kan harusnya Bon cabe. pertanyaan kan
kalau nggak salah Witan itu ya. Kalau dia tidak ditegur atau di warning atau diberi sanksi, dia boleh. Yang lain juga punya hak untuk makan mie instan dong. Apa yang terjadi kalau semua makan mie instan? Nah, kesadaran ini masih tidak dimiliki. Kayak yang gue kritik itu U16 waktu lawan Ekuador, menyamakan, udah joget-joget, udah gila nih orang. Dia marah banget dia joget-joget. Wah, gue marah banget tuh. Kecuali lu unggul. Iya kan? Ini belum unggul. Bahkan kalau lu ambil bola, lu kembali lagi, lu bisa menang. Iya. Sekarang lu lolos. Ujungnya nggak lolos kan? Karena kebaikan gaya, itu yang jadi masalah. Ya, tapi susah Berarti sih, emang itu. besar juga ya pengaruhnya asupan makanan besar banget ya? Dan didikan. Anak kecil itu, apalagi anaknya orang kaya di Indonesia, pokoknya semua yang ngomong salah, anaknya paling benar. Nggak bisa lo harus didik anak nggak kayak gitu. Jadi harus diajarin disiplin, dan apalagi olahraga 11 orang. Ya. Asumsi lu sendiri jago, tapi lu harus tahu kapan lu passing, kapan lu main sendiri. Setuju. Dan itu harus dilatih dari kecil. Gue di usia 56 kan gue masih main bola nih. Gue passing kiri kanan merem, bola sampai. Kok bisa? Karena gue dari kecil dilatih. Yang hilang kan napas, teknik gak hilang. Bocah-bocah gue kolongin semua itu. Asik! Asik! Betul gak? Karena teknik itu gak hilang di usia segini. Di kita umur segitu mana bisa yang passing kaki kiri kanan, karena nggak pernah diajar. Tapi ada yang bilang juga Indonesia itu susahnya adalah kalau emang olahraga tim, coach. Bener nggak, coach? Maksudnya ada banyak yang misalnya kita kan juara paling ya bulu tangkis, oke lah. Ya, Tapi kan itu bukan individual ya. Catur kita juara dunia gitu. Angkat besi, maksudnya olahraga individu. Emang kalau olahraga tim memang kita susah ya? Atau memang ada problem apa sebenarnya dengan kerjasama tim? Ya banyak problem. Yaitu soal disiplin, kerjasama. Kalau lu dalam satu olahraga 2-3 pemain nggak profesional lah, yang lain profesional, hidup sehat, makan sehat, 3 aja nggak, udah selesai, nggak akan jadi apa-apa. Nah ini yang susah mengatur individu nih. Ya. Gue pernah dengar juga bahwa lu ngomongin soal sepak bola Indonesia itu semua harus di restart dari tingkat grassroots, dan gue sangat setuju. Ya. Pertanyaan gue adalah, pernah nggak lo datang ke sebuah pertandingan setiap minggu? Grassroots itu antara SSB ini. Waktu di Belanda ya, di sini enggak. Lo harus lihat, coach. Gue tiap minggu gue merasakan, Ini melihat dengan mata kepala gue sendiri. Orang tuanya, lihat didikan orang tuanya gitu. Kasih tau bro, kasih tau Es. Ya semenyedihkan itu, coach. Semenyedihkan itu. Contohnya coba. Contohnya tim anak gue lawan tim lawannya. Umur berapa nih? Umur waktu itu di bawah 10. Oke. Kiper tim anak gua overpower lah, menang 5-0. Ya. Itu anak yang jadi kiper digampar sama pelatihnya yang Di depan notabene orang-orang. bapaknya juga di depan orang-orang. Dan itu kalau pertandingan ibu-ibu bapak-bapak itu teriak-teriak yang patahin kaki, jangan orang bola boleh lewat, orang nggak boleh gitu-gitu kan. Maksud gua untuk anak umur segitu loh. Iya. Sedangkan gua dengar, nggak menyaksikan tapi dengar dari teman-teman gue yang nyekolahin anak-anak SSB-nya di Norway, itu dia cuma nganterin sampai gerbang, nggak boleh masuk orang tua. Kalau lagi pertandingan tidak boleh ada skor katanya. Nah, emang idealnya gimana sih, coach? Idealnya adalah sampai di bawah 10 tahun, lu harus fun dengan sepak bola. Setuju. Sepak bola ini temen lu, bola ini temen lu. Ajarin teknik dasar, nggak bahas taktikal. Aku temenmu. Nggak bahas taktikal, nggak bahas menang kalah, nothing. Fun. Bener-bener fun. Latihan basic, passing kiri iya. kanan, shooting. Tapi pertandingan tetap penting dong. Tetap ada, cuman nggak penting siapa yang menang kalah. Iya. They can accept that. Orang tua juga bisa terima. Oh nggak apa-apa, hari ini kita kalah, next week kita menang. Yang penting lu udah main bagus. Anaknya kecewa, oke, diangkat lagi. Next time you win the game. Nih orang tua denger deh. Nih kalau gue dengan cerita Vincentnya gue mikir anak gue pemain bola apa enggak ya, sampai kayak begitu gue, karena ya seperti harus ngalamin karena gue setiap minggu, coach. Takutnya gue jadi kayak ibu-ibu itu, bro. Patahin! Lu bayangin ada satu momen gue nonton SSB ini orang tuanya masuk pukul-pukulan sama wasitnya di tengah lapangan. Gue menyaksikan itu, gue anak-anaknya kan nonton gitu. Jadi suasananya nggak fun ya? Nggak fun. Iya. Dan kasihan anak ini tertekan. Kalau dia digituin terus, digampar terus ya, 2 bulan lagi dia udah malas main bola. Iya. Karena di sini mereka untuk
memperbaiki kehidupan orang tuanya. Mereka berharap itu akan Iya. anaknya itu bisa memperbaiki kehidupan orang tua dari sepak bola gitu. Itu yang salah satu yang gue kritik. Gue pernah ke Danone Cup kalau nggak salah itu, yang bocah-bocah kecil atau turnamen-turnamen itu, pialanya segede gaban. Yang penting harus menang. Iya. Ujung-ujungnya apa? Curi umur. Iya, betul. Curi umur. Jadi mereka menghalalkan segala untuk menang. Ini yang terutama ke member gue ajarkan. Menang kalah is part of your life. Yes. Kalau kita prosesnya benar, kemenangan datang sendiri. Ini. Itulah kenapa gue selalu ribut sama netizen yang merasa dirinya paling ngerti. Lu boleh menang, tapi bukan berarti lu main bagus. Dan lu boleh kalah. Kayak Arsenal, lawan Aston Villa, lawan West Ham. Gue bilang, is okay kalah. Mainnya bagus. Lawan Fulham baru mainnya katro. Iya. Ngerti nggak? Dan orang kita tuh masih nggak paham. Nah. Makanya tugas gue itu masih banyak untuk mencuci otak mereka bahwa dua hal berbeda antara menang dan permainan. Sama Vincent juga nih kan dia nggak mau main lagi bulu tangkis, coach. Dia udah nggak Apa mau. urusannya balik ke gua? Kagak ada urusannya. Anaknya yang tadi main bola itu bilang, masa berhenti saat kalah. Berhenti saat jadi pemenang dong. Tuh. Iya. Dengerin dulu. Nggak usah dengerin anak gue yang itu mah. Gimana sih? Orang ucapan anaknya kok. Ya kan gue bukan atlet. Anak gue Iya, kan tapi atlet. Dia kan mau ini lihat ayahnya gitu loh. Nah, tapi kalau gue so far gue suka lah dengan anak gue ini karena dia selalu jadi kapten. Semangatnya luar biasa dia. Semangatnya dan dia itu gue selalu tanemin dari kecil. Gue nggak peduli lu menang sama kalah. Lu menang mau berapa 10-0 tapi lu attitude lu di lapangan nggak bagus. Gue nggak bangga sama lu. Iya. Lu kalah Attitude, 10-0 tapi lu bisa angkat temen lu, lu bisa salaman sama temen lu, sama lawan lu, itu gue bangga. Dan kalau anak lu tidur kan lu selalu bilang, gue bangga sama lu, gitu kan. Iya. Kalau gue enggak, gue tidur, cepetan tidur. Besok sekolah. Kalau soal itunya gue paham coach, gue sangat sepaham sama lu karena gue kan fans Belanda, lo tau sendiri fans Belanda kan bukan yang ya kita kapan juara dunia sih. Tapi gue tetap karena gue suka permainannya, gue kalau gue sih. Makanya lahirlah itu hashtag enjoy the moment. Iya kan? Kayak Arsenal itu nggak selalu main bagus, nggak juara is okay, tapi gue enjoy tiap minggu. Kita punya idol yang sama, Johan Cruyff menurut gue adalah sosok yang gue sangat idolakan ya, itu orang sih memang. Wih. Cruyff. Tapi satu-satunya yang punya Johan sepatu Budi. bolanya cuman BP. BP itu ada sepatu bolanya Johan Cruyff. Ada kan deh. Ada. Dan Johan Cruyff menurut gua wah gokil sih walaupun kontroversial orangnya ya, tapi pemikirannya semua sepak bola yang ada sekarang menurut gua itu buah dari apa yang dia dulu ciptakan betul. Dan orang nggak ngelihat itu. Orang hanya ngelihat nggak pernah juara dunia. Bahkan Uruguay yang 2 kali juara itu zaman Majapahit, men. Masih lo bahas-bahas gitu. Tapi Ngerti nggak maksud gue? apa jadinya 78 kalau dia nggak. tapi zaman dulu sepak bola kayaknya cirinya lebih kelihatan ya. Coach? Lebih olahraga sekarang, lebih industri. Jadi Kayak sekarang mainnya semua ya sama gitu kelihatan. Mau kalau orang awam lihat kayaknya. Tapi kalau zaman dulu kan ada kayak Brazil juga bonito. Iya, Italia Catenaccio. ya, enggak, sekarang udah berubah. Sekarang udah terlalu modern. Ujung-ujungnya adalah menang. Karena kalau lu menang, korelasinya dengan komersial itu besar sekali. Jadi you have to win the game untuk bisa masuk Champions League, untuk bisa juara. Karena you gain duit banyak sekali. Dengan banyak income, lu bisa beli banyak pemain. Nah, jadi sekarang lebih ke industri. Dan gue paham kalau orang-orang yang 50-60 ke atas, gue udah nggak enjoy nonton bola. Enggak, bener gue juga nggak kayak dulu gitu. Ngeliatnya kayak dulu indah banget sepak bola gitu. Kalau dulu lebih ke sport, olahraganya. Sekarang udah menghalalkan segalanya untuk menang. Dulu punya tim itu punya karakter dalam bermain. Iya, punya. Iya, sekarang. Kalau Inggris tuh kick and rush. Iya. Ini ngebahas lagi sih. Tadi gue baru ketemu sama ketua PSSI. Gue ngebahas soal timnas yang memang pakai naturalisasi. Kalau gue emang nggak tahu kenapa ya. Gue ngerasa biar penjelek yang penting Indonesia yang main. Kalau gue gitu kalau gue. Terus gue ngomong kan, Pak ini gimana sih Pak? Kok semuanya bule semua tim nasional Indonesia kok mukanya ganteng-ganteng bule? Wah Indonesia jelek-jelek bukan. Tapi maksudnya kok bule semua gitu. Ini boleh rilis nggak nih obrolan lo ini? Apa? Boleh rilis nggak? Kan itu dari gua. Nggak apa-apa. Tuh jawaban dia ya. Nah itu yang boleh rilis kan jawabannya dia, lu pikirin dulu dah. Ya dia sih pengen memperbaiki dari bawah sebetulnya. Oh, iya. Dari bawah, tadi bilang dari grassroots, dari segala macam. Semua kan harus dibenahi semuanya tuh kayak liganya masih ya dia bilang masih belum bener lah gitu. Ya. Berbagai macam persoalan terus dia bilang ya
untuk membenahi, dia mau benahi atas dulu nih gitu. Untuk benahi atasnya dalam arti ya tadi itu permainan segala macam yang mungkin banyak orang kita memang belum terbentuk dari bawah gitu. Tapi kalau dari lu sendiri gimana, Coach? Gini. Kalau lu ingin membuat di sebuah negara any kind of olahraga itu bottom up policy, bukan top down. Setuju. Oke? Yang jadi masalah di Indonesia tekanan publik untuk berprestasi. Nah, itu. Nah, iya. dia melakukan paralel top down dan bottom up sekaligus. Yang di sini dia datangkanlah naturalisasi. Kan ini nggak 20 tahun beruntun datang. Dia datangkan untuk jadi jembatan sampai biar kita bisa berprestasi sampai yang bawah-bawah Nah, ini bisa ngikutin, itu yang dia ngomong. bisa bersaing. Nah, sementara di bawah ini mereka juga bikin kemarin 2 minggu lalu atau minggu lalu gue taping sama Ratu Tisha sama Kaisang. Gue kulik-kulik dong Ratu. Gimana apa yang kalian lakukan buat pindah? Di situ Ratu Tisha menjelaskan kita nanti di beberapa klub ada itu ada semua dijelaskan. Jadi mereka benar-benar juga concern. Tapi memang nggak segampang itu. Iya, tadi juga persis yang dia omongin Iya. itu persis sama gue nggak tahu cara ngomongin aja. Ya, Apa gue telepon aja nih langsung. Jadi gue sih dari begitu banyak gue mengalami banyak ketua dulu Ya. masih zaman Agung Gumelar, Pak Nurdin Halid, bla 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 semua. Yang gue paling optimis ya sama Erick Thohir. Karena gue lihat there is a light at the end of the tunnel. Mungkin perjalanan masih jauh, tapi arahnya sudah benar. Maka dari itu kalau orang mau menang-menang soal timnas, dia berapa pemain yang dari naturalisasi yang main di liga atau di klub keren? Kagak ada. Lu sebut siapa aja? Rafael Struijk, divisi 2. Oh, di sana. Di sana. Jenner, divisi 2 FC Utrecht, Jong Utrecht. Oh, tapi ini lumayan lah itu apa divisi 2 juga ya. Divisi 2. Sandy Walsh, Mechelen, divisi 1. Oke? Baget. Shane Patamana di Norway, tapi tidak ada Justin Hapner cadangan di Wolves. Masih cadangan, belum pernah main juga. Baget lumayan lah. Baget kan di Ipswich di divisi 2 juga. Divisi 2 juga. Nggak ada yang benar-benar di klub. Artinya memang pemain kita kualitasnya mediocre. But that's okay. Yeah. Karena kalau mediocre nggak bisa juara, gue kasih contoh, Yunani juara Eropa, Denmark juara Eropa, Leicester juara Inggris. Dengan pemain mediocre, cuman you have to fight. Lu harus bisa singkirkan ego lu. Jangan cari peluang untuk cetak gol untuk diri lu sendiri. Dan ini sering terjadi dengan pemain lokal. Sorry itu saya. Egy berapa tahun lalu, gila egoisnya minta ampun. Iya kan? Kemarin gue pikir bakal jadi tapi pemain dulu besar. pertama kita anjing bagus banget nih Iya. gitu. Iya. Marcelon gue setuju. Dan ini pemain luar biasa. Baru umur 17-18 udah kayak puluhan tahun main di timnas. Iya. Visinya dapet. Iya. Cuman yang gue takutin, beruntung dia sendirian di Mechelen. Over di België. KZ Deinze kalau nggak salah. Beruntung dia di situ. Ya, semoga dia berubah. Karena kalau lihat di sini ya kayak bocah sosmed juga banyak joget-joget kayak gitu-gituan lah. Asnawi itu gue salah satu idola gue yang pemain lokal itu Asnawi. Fighting spiritnya luar biasa. gila, Asnawi. Makanya itu dia di-cut, dia kontraknya habis Jokernya, semoga dia pindah. Tapi jangan kayak Arhan. Arhan itu main di Jepang, gue bawa Stefano Lillipali. Orangnya masih hidup kan, lu boleh tanya Lillipali. Gue yang kasih dia klub ke Lillipali. Di Jepang. Nggak pernah main. Kontak, kok nggak main? Nggak ngerti. Gue main bagus, latihan bagus. Friendly doang gue main. Kenapa? Gue nggak ngerti kenapa. Habis Lillipali, Irfan Bahdim. Sekarang Arhan, kagak main. Kayaknya buat marketing ngangkat klubnya doang di Indonesia. Tapi kalau udah main bagus harusnya kan bisa objektif dong. Iya. Ya. Ternyata tidak. Bahkan di divisi 2 pun enggak. Makanya bilang nggak usah ke Jepang lah. Gue bilang, udah mending Korea aja. At least lu bisa main tiap minggu. Karena di usia timnas kita kan paling muda. 24,2 tahun kalau nggak salah. Nah itu mereka harus tiap minggu bermain. Kembali lagi ke naturalisasi, para pemain yang lu sebut kelihatannya banyak karena tampangnya berbeda. Padahal sebenarnya nggak banyak-banyak amat, ya kan? Ini kalau gue bilang ini untuk jembatan mengangkat agar kita bisa berprestasi. Ini nih. Itu doang. Dia nggak minum air putih. Dia nggak minum air putih orang ini. Ini orang ini nih tuh. Oh ya. soda. Gile. Kalau yang gue lihat tahu banget. Kalau yang gue lihat coach,
nggak tahu mungkin apa koreksi ya. Tanpa merendahkan, tapi di Indonesia tuh teknik oke banget lah. Cuman visi bermain itu yang kurang dari pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Ini gue mengalami sendiri. Waktu gue menjadi pelatih timnas, dulu ada banyak tekanan juga lah. Orang bilang, mau nitip. Akhirnya karena nih orang penting punya duit, gini deh. Gue kasih dia kesempatan untuk bermain, 2 orang. Di Liga Pro, top skor, 1 dan 2. Tapi gue lihat secara visi dia nggak bisa ngikutin. Oke, gue kasih lu kesempatan untuk latihan sama anak-anak diobok-obok. Bener-bener gue berpantat. Sampai di top skor padahal tuh ya? Top skor di Liga. Di timnas, gue bilang, sampai akhirnya kita friendly, manajernya di atas yang datang, ya dia setuju. Emang mereka nggak bisa ngikutin. Di kita, kalau lu cetak gol, lu hebat. Iya. Sementara midfielder yang kasih assist apa nggak dilihat. Iya, betul. Yang penting bisa cetak gol. Nah, itu yang repot. Ya. Anak gue tuh pelatihnya si Javier Roca, coach. Javier Roca sekarang kan di Australia dia jadi dirtek salah satu klub di Australia gitu. Lah kalau main mendingan cari pengalaman di klub Eropa atau kan banyak juga yang bermain di Malaysia. Nah itu kalau yang di masih tingkatnya Asia Tenggara gitu? Enggak, gue bilang lebih baik ke Eropa. Bahkan nggak ke Korea, Jepang, lebih baik ke Eropa. Sadil kan di Malaysia ya? Di Korea. Sadil Sadil di Malaysia. Sekarang gini, lu di Malaysia, di Korea, Jepang, lu masih makan nasi. Oh itu ya? Masalahnya itu? Lu di sana, lu makan spaghetti, lu makan kentang. Nggak suka kentang, lu paksa diri lu, bisa nggak? Bisa nggak lu adaptasi? Budaya Asia, mau Korea, mau apa, masih ada nggak enak, sopan. Di sana lu main jelek, dihantam kiri kanan. Lu masukin ke hati nggak? Lu bisa bounce back nggak? Iya. Lu emosional nggak? Lu ngambek nggak? Mental. Jadi sejelek-jeleknya mending sayang Bagus Kavi gagal. Iya. Padahal dia udah dapat kesempatan. Dia cedera yang ini dia cedera tuh. Parah itu cedera. Tapi kan Jepang kan makan nasi juga, coach. Korea exactly, juga. Makanya gue bilang mending ke Eropa. Tapi maksudnya mereka bisa bagus gitu loh. Lebih bagus daripada sini. Tapi kalau ke Eropa akan lebih bagus lagi. Iya. Ya pemain Jepang banyak di Jerman ya. Pemain Jepang aja kirim ke Eropa, kok kita kirim ke Jepang. Terakhir gue ditanya sama siapa ya? Soal Prabowo bikin akademi di Qatar. Ya, sejak kapan Qatar negara bola? Tuan rumah, iya. Tuan rumah Piala Dunia. Iya. Nah kalau pemain kita misalnya dia dikirim ke Eropa tapi nyarinya masih di Chinatown gimana? Coach cari nasi lagi gitu. Biasa kan gitu ya. Aduh kangen nasi nih. Bener. Kan kembali lagi lu bisa perform nggak? Kalau performanya lu oke ya mereka akan tutup mata. Tapi kalau perform lu nggak oke, lu yang pertama dihajar. Kalau rokok, coach? Nggak boleh. Soalnya kan lu pernah ada pemain lah, gua ngobrol sama gua, jadi ada satu pemain, dia bagus banget tapi dia ngerokok. Terus kata ini bilang, ya kalau dia nggak ngerokok dia akan jauh lebih bagus daripada itu. Iya betul. Kalau rokok is a no-no, definitely. Vincent juga mempengaruhi ke lawaknya dia kan kalau begitu rokok dia jadi lagi. Balik lagi ke lawak. Coach, balik ke soal pundit. Ya kalau pundit itu kan pasti ya lo ada ini nggak sih melihat yang baru-baru gitu yang bisa di-breed menjadi pandit. Karena kan pandit di beberapa tahun belakangan di Indonesia tuh udah mulai jadi satu ini gitu loh, satu profesi yang inilah yang iya yang dapat highlight lah gitu ya. Ya, gue salah satu ambisi gue adalah mengangkat derajat pandit. Pandit itu profesi yang diabaikan oleh terutama TV. Iya. Cuman buat ngisi ini doang. Iya, cuman buat ngisi biar nggak ada itu. Nah, itu yang gue coba rubah. Iya, karena juga ngomonginnya hal-hal ya kalau halftime atau pre-match-nya gitu hal-hal yang receh ya. Iya. Masukin ke siapa babak kedua gaya bermain kayak gitu-gitu loh. Itu yang selalu gue lawan adalah data. Maka lu harus nonton. Sekarang di data lu lihat 30 shots 30 shots. Lah, 30 shots kalau on target 5 dan itu bola gampang semua. Apa artinya 30 shots? Yeah. Barcelona dengan gaya tiki-taka nggak pernah shoot dari lini kedua. Tapi mereka sapu bersih semua itu. Shotnya nggak terlalu banyak, kembali ke tactical. Jadi lu harus nonton. Iya. Dan bedanya sama gue nonton 8-10 pertandingan dalam satu weekend. Dia mau tidur jam 7 pagi, jam 8 pagi. Lu gimana, coach? Otak lu berarti isinya sepak bola doang ya? Ya 90%.
Ada nggak hobi lain yang lu suka selain bola? Nggak ada. Judi. Judi itu refreshing. Dia kan tanya hobi. Masa judi hobi? Lo hobi itu. Pernah jadi hobi refreshing. lo. Maksudnya gini, kayak orang kan ada ya misalnya lo mau apa lihat ya ke pantai lah. Gue I'm a city boy. Gue nggak suka alam dan lain-lain. Jadi emang Selalu ke kota besar. pikiran lu udah bola dong ya berarti? Ya. Gue hidup dari bola, gue harus sadar. Drain nggak? Di usia segini, gue nggak ada yang kalau gue pensiun nggak ada yang bayar gue uang pensiun kan. Jadi gue harus cari duit sebanyak mungkin biar gue di setiap saat gue bisa pensiun gue mau. Tapi sekarang gue enjoy banget. Gue nggak punya manajer, gue nggak punya asisten, jadi gue nego sendiri, semua gue sendiri, nyetir sendiri, belanja sendiri, masak sendiri. Nggak ada pembantu. Masak sendiri. Loh, tapi lu nggak pernah drain gitu, Coach? Nggak pernah drain, ngerasa kayak... Dia liburan lama dia kalau liburan. Nah, gue butuh liburan minimal 3 kali seminggu liburan pendek, 3 kali setahun liburan pendek, 4-5 hari. Nah itu lu kemana, 6 hari. Coach? Biasa, Coach? Kalau sebulan itu ke Eropa atau Amerika. Itu benar-benar 25 hari sampai 30 hari. Katanya lu nggak suka Amerika. Gue awalnya nggak suka Amerika, tapi yang bikin gue tertarik dengan Amerika, gue tuh nggak pernah kamar. Sampai 2018, 2022, 5 tahun beruntun gue ke Amerika. Kenapa? Gue merasa ini orang Amerika kok ngehek banget ya. Mereka bawa kopi keliling dunia, mereka bawa burger keliling dunia, ayam keliling dunia, pizza keliling dunia. Kualitasnya itu sampah semua. Iya. Pizza Hut apa enaknya? Marketingnya mereka itu. Ya kan Starbucks apa enak? Kasen. Nah, gue mau bilang iya tapi takut. Di situlah gue lihat, gue harus lihat budaya Amerika. Pergilah gue ke sana ngobrol. Ternyata yang bikin mereka itu apa? Yang tidak ada di dunia. Apa? PD-nya orang Amerika itu nomor 1 di dunia. Lu mau bicara sama tukang sampah, tukang apa, mereka percaya dirinya luar biasa. Bener-bener yang tidak lihat gue di dunia. Gue udah kemana-mana, gue ke Cina, ke Korea, ke Jepang, ke Myanmar, ke Iran, bahkan gue pernah Eropa udah bosen. Tidak ada percaya dirinya setinggi orang Amerika. Ya kan karena mereka negara. Karena mereka ngerasa adikuasa. Adidaya, negara Karena mereka gitu. merasa Iya, itulah superpower. Itulah mereka. Plus one, bro. Ya, disitulah gue belajar. Oh ternyata begini toh. Yang ada berapa hal yang kita bisa pelajari. Sedangkan Eropa lagi terpuruk banget sekarang ya secara ekonomi ya. Eropa lagi parah banget. Jadi mau mereka hancur pun mereka tetap percaya dirinya tinggi banget. Nah itulah kenapa gue suka kota besar karena ya gue merasa nyaman. Tapi lu sekarang situ. senang lihat ke Amerika, berarti lu happy ya berarti sekarang ya? Ya ke New York terutama. Nggak LA nggak, I hate LA. LA itu parah banget. Tapi gue juga lebih suka New York, jujur aja. New York karena gue tiap hari itu jalan 10-12 km di New York. Lu suka dengan bangunan-bangunan? Ya, gue kan selalu tinggal deket Center Park. Tiap pagi gue Center Park, beli kopi, ngerokok. Di situ nggak beli ngerokok, tapi gue diem cuek-cuek Konkret aja. jungle. Oke ini karena Tapi berarti lu Nggak, sempat soalnya dia harus ini sempat live tidak nih. tidak memikirkan bola dong waktu ke sana? Enggak. Ya, Ya, itu. paling 3-4 hari sekali gue bikin video, enggak tiap hari. Oke, ini karena dia terbatas nih, Ya. udah jam 19.59 kalau lagi take nih ya. Dia Karena pokoknya ngabisin banyak duit gue lah sebagai member. enggak. Cuman berapa lah itu ini ya. kita mau ngobrol, 30.000 kita mau 30.000. ada sosok yang juga ngerti banget soal sepak bola. Dia pengen belajar jadi pundit. Oh, dia belum ngerti? Iya. Oh, salah perkenalan dong berarti gua. Ini dia nih. Langsung orangnya, langsung masuk. Nah, guys, ini orang-orang di dunia yang Kaosnya kayaknya luar biasa. Salam olahraga. Jarang orang bisa pakai FC Utrecht. Anda dapat dari mana, Bel? Makanya itu punya bagus kafe kita dikasih waktu itu nih. dikasih Bang Mamet pakai ini karena ada cerita apa Coach dengan Oke. baju ini, Apa? jersey ini. Enggak keren aja. Logonya Masa luar biasa. masa nggak ada cerita tentang ini? Utrecht. Ya banyak lah. Banyak ya. Salah satunya apa? Gue naik kereta waktu itu final Copa di Haarlem. Copa di Belanda. Oh iya. Masuk final Utrecht. Masuk final lawan AZ. Oh, Alkmaar. Iya Bu, ya lawan AZ. Waktu itu jamnya masih Kees main, lu pasti nggak tahu. Itu lewat Amsterdam kan. Berapa ribu fans Utrecht ditimpukin batu kampret. Waduh. Utrecht Amsterdam kan 120 km. Pas di Amsterdamnya 60 km. Jadi sama fans AS kan tahu sendiri, Utrecht AS kan gitu. Offside. Selalu fight kita kan. Iya. Jadi kita bener-bener ditimpukin di kereta. Sampai di AZ ditungguin di situ, bukan sama fans AZ, sama fans Ajax. Ya udah. Jadi banyak pengalaman gue dengan, karena ya kalau lu tanya gereja, apa itu gereja? Gue tiap minggu ke stadion.
Ke stadion. Stadion. Makanya itu temen gue banyak, gak ada yang ngebully gue. Tapi lu ditimpukin itu terjadi setiap Utrecht tanda. Kalau ketemu Ajax atau lewatin Amsterdam. Berarti itu kereta pecah-pecah dong? Pecah-pecah. Wah, kosong semua. Nah itu udah dari pemerintah nggak antisipasi itu supaya nggak terjadi lagi, Coach? Nggak itu kan bisa. merugikan juga dong public transportation. Sangat amat merugikan. Padahal sekarang lebih jauh lebih ketat lah. Terakhir gua sama Lili Pali ke Stadion Utrecht nonton Ajax. Wah itu bener-bener ditutup sama dulu nggak ada gitu. Dulu yang kita takutin bukan fans, anjing sama kuda polisi. Gede-gede banget kudanya tuh. Itu yang kita takut bukan fans. Kalau fans ayo aja. Kita let's say 50 mereka 200 ayo aja. Katanya pernah terlibat Sering. perang-perang. Oh iya, timpuk-timpukan kan? Ya timpuk-timpuk. Ya kadang-kadang ya pukul-pukulan. Waduh, ngeri nih orang nih. Sampai segitunya. Gua aja gedek sama dia ngeliat fotonya dia di depan stadion Ajax begini nih. Gua Apalagi soalnya Bel? yang kenalin bola pertama kali ke gua tuh Ajax. Bener-bener bapak gua pulang dari Belanda bawa apa Ajax. Semua orang dukung Ajax. Iya. Kan gue besar di Utrecht. Iya. Temen gue berapa main di Ayakan. Utrecht. Jadi bener-bener kalau lu punya ikatan emosional ya sama Utrecht. Jadi kalau orang mau ngehina Arsenal, Barca oke lah. Ngehina Utrecht gue cari. Tapi Inggris nggak segitunya ya, Coach ya? Enggak. Nggak segitunya. Inggris itu bajingan kalau keluar Inggris sama timnasnya atau klubnya pasti ribut. Di Inggrisnya nggak berani mereka. Nggak usah kalau antar klub itu nggak segitunya ya? Nggak ada sanksi. Terakhir gua Oktober nonton Arsenal Spurs. Spurs ya. Itu kan rivalitas berat. Gue dulu di seberang gua kan di pojok itu Spurs. Iya. Itu jarak antar Spurs sama Arsenal cuma di cover 4-5 steward. Di Belanda nggak ada cerita begitu selesai itu fans Spurs. Hanya di Inggris bisa kayak begitu. Gue bilang apa-apaan nih sampai bisa segitunya damai ngerti nggak? Kalau Utrecht Amsterdam itu benar satu fak namanya dikosongin. Satu sektor dikosongin. Jadi kalau kita jalan di Amsterdam pakai baju ini kelar pasti ya? Selesai. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Lo kesana ke Amsterdam nih? Wah, nggak takut gua langsung digebukin. Gua ada ini Coach, tuh Coach. Atau Ajax lu jalan ke Utrecht. Ya, sama Udah, juga. selesai lo. Nggak, I guarantee you selesai. kelarnya apa di Digebukin. Udah nggak pakai ngobrol lagi. Lu kenapa pakai baju ini? Nggak ada cerita Serem banget itu. pakai baju ini. Gue lepas aja bagaimana ya? Gila. Kan lu nggak di Amsterdam. Nggak, tapi Oh, iya. kalau Amsterdam sama Utrecht ya nggak segitu ya. Tapi Utrecht benci banget sama Ajax. Ajax. Karena pemainnya diambilin semua. Pemain-pemain hebatnya Utrecht tuh diambilin Tapi semua. ada sama kasus Ajax. yang sampai digebukin, ya sampai meninggal gitu, ada juga ya, Coach? Lagi Enggak. nonton gitu nggak? Karat. Ya minimal digebukin lah pokoknya gitu ya. Keluar buhi gitu. Itu Ayan. Pakai cut. Gebukin gitu kan cuman ya 3 4 Bak. Iya, 3 4 5 menit. Itu lama itu, Coach. Enggak lah. Kan ada polisi. Ada polisi kuda kan kita semua fans itu takut sama anjing sama kuda. Gue pernah diuber anjing kampret itu anjing polisi. Anjing apa kampret? Anjing bukan kampret dong. Anjingnya dilepas. Gimana sih ini? Anjingnya dilepas. Beneran ini? Beneran. Terus di Uber lo. Di Uber. Gua sama dan teman-teman gua lah. Ada yang kena. Kayaknya ada waktu itu. Rabies. Ya, satu yang Lu kena. makanya untung bawa pedigree, Coach, kemana-mana. Royal Canin. Lari cepet. Jadi pengalaman gue ya Utrecht luar biasa. Utrecht ya? Walaupun klub ini nggak pernah juara, papan tengah terus lah. Tapi selalu menghasilkan pemain-pemain. Emosionalnya luar biasa. Iya, iya. Luar biasa. Banyak lah. Kalau Robben tuh Groningen ya. Groningen terus ke PSV. Iya. Iya katanya timnas sekarang 5 orang Ya, tuh dari Utrecht semua ya. Ya. Bahkan Lili Pali, Marek Klok dari Utrecht. Sekarang peringkat berapa dia, Coach? Utrecht. Ya 15 semua. Terakhir sih kalah lah Ajax sama Utrecht, Ajax lagi parah. Apalagi Bel, lo mau tahu apa Bel? Oke, Coach, kalau saya sebutkan, kalau saya sebutkan beberapa tim di otaknya Coach apa nih ya? Misalkan Ajax. Fucked up lah. Oke. Apalagi Bel? Milan. Kardus. Coach dulu tuh Milan tim kedua gue loh. Coach. Dulu.
Dulu tim kedua gua. Iya, dulu. Zamannya Kita trio bicara Belanda. Sekarang. Iya. Sekarang mah kardus Milan. Dulu zamannya trio Belanda Iya, lawan trio betul. Jerman Itu Inter Milan. untouchable dulu. Itu dulu. Inter Milan zaman-zamannya Ronaldo tuh saya bersenang banget tuh. Ronaldo, dulu. Ferry. Iya, Waduh, seneng sekarang banget kan di bawah Pioli. Gue dulu megang tim itu yang ada pemain Belandanya gue pegang dulu itu gitu gue. Gue itu kalau taruh kan kadang ada pandit yang song-song, gue sering ajak taruhan kan. Menang mulu dia. 8 kali gue menang, sekali kalah. Ya karena ya kayak gini-gini. Tiket Eropa, tiket Amerika pulang pergi. Gue Bisnis. ajak taruhan, oke. Sampai pas Milan, terakhir kan gue bilang, Milan, Newcastle nggak bakal lolos Champions League. Dan bener nggak lolos. Padahal itu sebelum bola ditendang kan. Tahun ini dia taruhan sama Oki Rengga. Oke, Rengga. Taruhan apa? Inter di atas Milan, dia kan Milan. Gue bilang Inter di atas Milan, dan sekarang udah selisih 9 poin, 25 JT lumayan. Jawab lagi boleh Coach? Boleh. Entar lu. Apa? Tapi Liga Italia lu paling suka liga selain Belanda lah apa liga? Inggris. Ya. Liga Italia lu Liga nggak suka? Belanda nggak seru kalau ditonton. Liga Italia lu nggak begitu ini. Sekali-sekali aja. Gue sih juga zaman Napoli dan Maradona doang sih. Ya dulu. Sama Careka. Sekarang mah jelek Liga Italia. Ya gue sih nggak pernah nonton. Liga lagi, Arab gua sih. bagus sekarang. Al Hilal. Apa? Ini Al Hilal. itu orang ada itu. Udah lo mau tanya apa lagi? Oke, Coach, nih ya, jawab lah di pemikiran Coach ya. Real Madrid. Bingung. Takut blunder, saudara-saudara. Real Madrid blunder ini nih. enggak, Real Madrid gua harus akui top. Woi, oke. Cuman ya Benar karena sih, gue fans benar. Barca, ya gue nggak suka Madrid. Tapi gue akui top Real Madrid. Tapi kalau Arsenal, Arsenal the best. Arsenal the best. The best. Arteta. Forget the rest. Gue nggak yakin Arteta bisa bawa Arsenal ke next level. Gue sih masih yakin. Bel, klub gue dong, tanyain dong. Terakhir, Manchester United. Gue kan Liverpool. Ntar dulu, oh iya. Kata lu terakhir tadi. Liverpool. Apa? Liverpool. Liverpool itu beruntung punya Klopp. Liverpool itu harus bikin 4 patung buat Klopp di utara. Berarti menurut lo selatan. klub itu sangat ini Wah, banget ya? luar biasa. Kalau enggak, bukan 30 tahun lu dapat trofi lagi, Iya. masih tunggu lebih lama lu. Tapi kan terakhir Rodgers juga sebetulnya kan ada harapan. Ada progres. Ya, ada Habis itu progres. stuck kan. Nah, jadi modern lah Ya, gitu ya mainnya. tapi Klopp luar biasa. Asli luar biasa. Liverpool itu jauh lebih pelit daripada Arsenal loh. Iya. Tapi dia bisa perform. Beberapa tapi pemain juga Klopp zaman di Dortmund terakhir kan juga udah nggak setelah ini. 8 tahun ya. Betul. Apakah di Liverpool juga akan seperti itu, coach? Iya mungkin iya. Karena pasti ada titik jenuhnya kan. Terakhir coach, MU Manchester United. Yang ada di kepala lo saat ini apa? Yang jadi masalah dengan MU, mereka punya fans paling banyak. Yes. Artinya kardusnya juga paling banyak. Iya kan? Dan mereka Itu itu dua lupa orang. bahwa era Sir Alex itu udah lewat. Sekarang MU adalah sama klub dengan yang lain, mereka harus berjuang lagi. Sama seperti itu Liverpool sebelum menemukan Klopp, ya kan? Betul. Tapi Ten Hag bukan jadi salah seorang yang bisa Bisa kalau dia diberi waktu. Gue enggak, bisa. kalau gue enggak. Kalau gue enggak. Gue masih yakin. Gue pertamanya yakin tuh, wah ini MU bakal ini nih pas gue liat-liat. Oh enggak. Enggak. Tapi Padahal udah ngerusak Ajax gue nih gara-gara Ten Hag diambil kan. rentetan kemarin berarti lu nggak Benci Ten Hag banget. nggak out ya menurut lo? Kan gue bilang masuk 4 besar. Iya, lo masih yakin? Masih. MU 4 besar. Kalau gue enggak. Ntar, ini Tapi gua nggak taruhan ya, coach. Fans MU sendiri gimana? Fajar. Jar, lu Jar. MU. Oh ini. Ya tapi lo harus lihat golnya itu kayak apa. Terciptanya golnya. Mereka itu crossing kan dengan bola dan terlalu baik individual, tapi perlahan kan ada progres. Karena orang hanya ngelihat menang kalah. Lihat golnya dari Højlund, golnya dari Rashford itu kan dari sebuah set play yang Rashford mulai kelihatan. Ya, coach ini harus ada Indonesia lawan Irak Ini ya. betul masih banyak yang Harus pengen dibahas ya. Pengen gua ngobrol sama dia seru nih. Matt, buatin acara dong, Matt. Ah, susah dia. Udah nggak mungkin, jangan udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Thank you Coach Justin ya. Thank you, Guys, Coach Justin. All the best. Thank you. Coach All the Justin best. nanti setelah ini akan nyanyi lagu bola ya, guys. Ale. Aku bukan bola. Justinus Laksana, Yeay. everybody.